Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina wishawatal riwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira, yakni nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, keadilan itu Bapak Ibu tak ubahnya seperti barang murah yang diobral tetapi orang nggak mau. Bayangkan, dia murah tetapi orang nggak mau Pak. Padahal Bapak dan Ibu lebih mahal Android, lebih mahal HP iPhone, ya Pak. Tapi orang lebih mengajar yang mahal yang belum tentu itu membawa kepada kemaslahatan. Sebenarnya keadilan itu barang yang murah sebenarnya Bapak Ibu. Murah kita untuk melakukan keadilan. Tapi orang lebih bergejolak nafsu di dirinya sehingga Bapak Ibu hati-hati halal haram hantam tawi. Kalau kita berikan sebuah analogi Bapak Ibu, hidup kita ini tak ubahnya seperti seorang laki-laki. Nih, maaf ya Pak ya, kalau ada kesamaan nama laki-laki itu In, panggilannya si In. Ada sini Pak? Ada Pak? Enggak ada. Punya bini 4, bini nyompe. Bini pertama namanya Hana, bini kedua namanya Harben, bini ketiga namanya Anis. Ada Anis? Ada. Maaf ya Bu ya, bukan bermaksud Ibu. Yang keempat bini namanya Asmanita, Asmanidar, terserah Pak. Yang penting panggilannya As. Ya. Rupanya Bapak Ibu, si ini bini nyampe halal haram antar terus, yang penting perut terkenyangi, anak bini yang nyampe tadi itu bisa ternafkahi. Tiba-tiba Bapak Ibu jam 12 malam ada yang gedor-gedor pintu. Buka pintu. Rupanya dibuka pintu Pak polisi bawa senjata dengan alkoholnya. Tidak ada kesempatan kamu lagi. Malam hari ini kamu harus terjemput, terbawa oleh saya, penjara buat kamu udah selesai. Pak ampun Pak, kata saya. Berikan saya kesempatan Pak. Kesempatan apa lagi? Dan diberi kesempatan jadi orang baik, kamu juga bukan jadi orang, nggak juga jadi orang baik. Diberi kesempatan untuk menjadi orang soleh, kamu jadi orang toleh. Kerjaan kamu halal haram hantam terus. Yang penting kamu dapat duit. Akhirnya diberi kesempatan, minta tolong ke istrinya. Istri yang kemana dulu? Istri yang paling cantik, namanya si Hana. Kedua pintu rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa bang? Kawan-kawan ke sini. Abang dijemput oleh polisi, penjara buat mana selesai. Apa yang bisa kuantu? Antarkan abang, temanin abang. Kalau abang ditanya tolong jawab. Apa kata si Hana? Jangankan menemani, mengantar nggak sudi. Singkat cerita Pak datang ke rumah Harben mau ngantarin, tapi halaman polsek sudah itu dia pulang. Datang ke rumah si Anis, apa kata si Anis? Oke lah bang, aku antarin abang ke dalam penjara, dan kunci abang di sana, saya pulang. Akhirnya terpaksa pergi ke istri paling tua, yang biasanya aturan pergi ke rumah dia nggak pergi, aturan kasih nafkah buat dia nggak dikasih nafkah, terpaksa lah pergi. Belum nyetok pintu Pak, si As udah buka pintu duluan. Abang jangan ngomong lagi bang, abang aku udah tahu tujuan abang kesini. Abang mana ke polisi kan? Begitu cintanya si As ini luar biasa setia. Ibu, akhirnya gimana? Ini gambaran hidup kita Bapak Ibu. Itu kan insan Pak, manusia yang dicintai oleh kita di dunia ini ada berapa? Ada 4. Saya yakin Bapak dan Ibu, para pejabat kita, para aparat kita, penegak hukum kita, pasti 4 ini dia sukai. Bahkan Bapak Ibu yang paling pertama yang merajalela, apa itu? Hana, hawa nafsu. Betul enggak Pak? Bukankah karena hawa nafsu kita bertengkar Pak? Pak, bukankah hawa nafsu kita korupsi, menegakkan hukum seenak saja, yang penting kita dapat duit? Ya enggak Bu? Nah pertanyaannya, hawa nafsu yang kita perturutkan apakah menemani nanti kita dikubur, membantu kita nanti dikubur? Tidak Pak Ibu. Jangankan ketika mati, demam saja Bapak 3 hari, teh telur nggak enak lagi kan? Coba Ibu demam 3 hari, Bu, coba beli sup yang paling enak di Kota Pekanbaru. Enak lagi enggak? Pahit itu tandanya nafsu nggak setia.
Ini cerminan, Pak. Saya yakin dan percaya para pejabat kita, para pemimpin kita hari ini menumpuk-numpuk harta yang begitu banyak, pamer sana sini, memiliki mobil mewah, memiliki fasilitas mewah. Saya yakin dan percaya, Pak, hawa nafsu yang begitu dalam dirinya. Suatu saat nanti, apakah nafsu yang dia perturutkan itu mampu membantu dia? Yang kedua, harben, harta benda, yang hari ini dikejar oleh para pejabat kita, Pak. Yang hari ini dikejar oleh para surtah-surtah kita. Kata Nabi SAW, akan datang nanti seorang aparat pemerintah, pergi dia dengan marah Allah, pulang ke rumah dengan benci Allah. Bayangkan tuh, Pak. Berangkat dia kerja, Allah marah, pulang dari kerja dikutuk oleh Allah. Setiap hari seperti itu aja. Kenapa? Karena mengejar harben, harta benda. Apakah harta benda yang kita beli itu, Pak, mobil mewah yang kita baru beli, mati kita setelah itu, apakah diantarin dengan itu kita ke kubur? Dengan apa, Bu? Dengan mobil Fortuner? Dengan ambulan? Tetap dengan ambulan, Pak. Itu makanya kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kalau bapak ada mandi, Pak dilarin orang. Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kalau ibu udah mati, laki ibu dilarin orang. Itu mangkonya, Bu. Gara-gara suami pejabat, Bang, orang tetangga tuh udah baru setahun dia jadi pegawai, Bang, udah beli mobil dia satu. Abang jujur kali, Bang, korupsi lah sekali-sekali. Iya tak? Gara-gara itu dah, Bu, bapak-bapak korupsi kadang-kadang. Iya, memenuhi tuntutan istrinya. Seharusnya ibu yang menjadi sebuah motivasi agar suami itu bisa melakukan kebaikan dan kejujuran, Bapak Ibu. Banyak sekarang, coba cek pejabat-pejabat kita sekarang, Pak. Kenapa dia korupsi? Kenapa dia menilap uang pemerintah, Pak? Gara-gara memenuhi kebutuhan keluarganya yang terlalu mewah. Ya. Itu tandanya, Pak, harben tidak setia. Cuman halaman kubur, dia pulang lagi. Yang ketiga, anis, anak istri, anak suami. Ini mohon maaf, Pak, bukan berarti kita harus benci sama anak sama istri ya. Kalau seandainya hidup kita hanya untuk memenuhi kemewahan anak dan istri kita, memenuhi keluarga kita saja, nggak memikirkan keadilan dan kebenaran, Bapak dan Ibu, kalau Bapak mati nanti, Pak, taruh disambut oleh anak, atau Ibu mati, Bu, disambut oleh suami dan anak, masukkan mama, Pak, masukkan mama, disambut oleh Bapak dan anak, dimasukkan ke lahat, tanah dimasukkan, diinjak-injak, apakah dia masuk ke dalam bulak? Laki juga anak itu masuk ke dalam, Bu? Enggak, masuk tanah makin penuh dia makin naik ke atas. Itu tandanya, Bapak dan Ibu, anak dan suami enggak ikut masuk ke dalam. Tetap Bapak Ibu cuma satu yang masuk ke dalam, amal itu namanya amal soleh. Yang hari ini Bapak dan Ibu kita lakukan, amal soleh itulah yang akan membawa kita untuk bisa selamat di kubur, di padang mahsyar, di akhirat Allah Subhanahu wa taala sampai ke surganya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, apapun jabatan kita, bagus Pak, tapi gunakan untuk amal soleh. Apapun profesi kita jadi pejabat negara Bapak Ibu, aparat pemerintah, aparat hukum, jadikan itu niatnya untuk amal soleh. Boleh kita punya nafsu. Siapa yang tidak punya nafsu di sini Bapak Ibu? Tapi jadikan nafsu itu untuk mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Boleh kita punya mobil mewah, Pak, karena kalau hujan kita tidak bisa sampai dengan selamat. Tapi mohon maaf, kalau ada tetangga kita yang sakit, antarkanlah dia dengan mobil mewah kita itu. Mobil bisa membawa kita ke surga. Anak istri Bapak Ibu, siapa yang nggak mau anak istri, Pak? Tapi jadikan anak istri itu menjadi motivasi untuk melakukan ibadah. Maka saya sampaikan Bapak Ibu, keadilan itu tidak mahal, murah harganya. Tapi terkadang Bapak Ibu, hawa nafsu yang menyebabkan hal itu seolah-olah sulit dan mahal untuk kita dapatkan hari ini. Mungkin kita punya khilaf, kita punya salah. Mudah-mudahan khilaf dan salah kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.